Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Perkenalkan, nama saya Fatma Widianti. Nomor induk mahasiswa 1910417013, jurusan manajemen, kelas E3 konversi, Fakultas Ekonomi Universitas Pancabakti Pontianak. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal ujian akhir mata kuliah analisis lingkungan bisnis oleh dosen pengampu Ade Mursalin SE MM. Adapun pertanyaannya saya akan jawab. Yang pertama adalah pertanyaannya, kegiatan bisnis berhubungan erat dengan lingkungan sekitar. Sebutkan dan jelaskan pengaruh lingkungan terhadap kegiatan bisnis. Jawabannya, lingkungan berhubungan erat dengan kegiatan bisnis sebab berpengaruh terhadap gagal atau berhasilnya suatu bisnis. Karena dalam lingkungan terdapat elemen dan faktor yang dapat mendorong atau menghambat perkembangan suatu bisnis. Dalam pembagiannya, lingkungan dibagi menjadi dua, yaitu satu, lingkungan internal adalah kondisi yang mempengaruhi bisnis dari dalam, yaitu mencakup tenaga kerja, modal, bahan baku, alat produksi, manajemen, pemegang saham. Yang kedua, lingkungan eksternal adalah kondisi yang mempengaruhi dari luar bisa mencakup pelanggan, produsen, distributor, kompetitor, kreditor, pembuat kebijakan, serikat pekerja, lembaga swadaya, lingkungan makro seperti keadaan teknologi ekonomi, sosial budaya, hukum global, dan kondisi geografis alam. Lingkungan juga bisa mempengaruhi dalam penentuan peluang dan pengembangan suatu bisnis. Karena lingkungan bisa memberikan informasi yang cukup kepada bisnis terkait apakah langkah yang harus diambil yang tepat dan sesuai dengan kondisi konsumen saat ini. Pertanyaan nomor 2, jelaskan istilah-istilah berikut: inflasi, deflasi, pengangguran, investasi, produktivitas, corporate social responsibility. Jawabannya, inflasi adalah suatu keadaan di mana harga barang secara umum mengalami kenaikan secara terus-menerus atau terjadi penurunan nilai uang dalam negeri. Deflasi adalah suatu keadaan di mana terdapat peristiwa penurunan harga barang umum secara terus-menerus atau terjadi peningkatan nilai uang. Kemudian pengangguran yaitu jumlah tenaga kerja dalam perekonomian yang secara aktif mencari pekerjaan tetapi belum memperolehnya. Investasi yaitu kegiatan penanaman modal untuk memperluas dan meningkatkan produksi barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Produktivitas merupakan istilah dalam kegiatan produksi sebagai perbandingan antara keluaran output dengan masukan input. Corporate social responsibility adalah suatu konsep organisasi, khususnya perusahaan, memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya yang diantaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pertanyaan nomor 3, jelaskan istilah-istilah pemilik, pekerja, pengelola, kreditur, pelanggan, pemasok, pemerintah, dan pesaing. Pemilik, owner, yaitu mereka yang secara historis maupun hukum dinyatakan sebagai pemilik sebagai akibat adanya permintaan modal atau berdasarkan pada ketentuan lain dinyatakan sebagai pemilik organisasi. Pekerja, yaitu sumber daya manusia, organisasi atau perusahaan yang bergelut dalam aktivitas operasional perusahaan dan menjalankan tugas-tugas keseharian organisasi berdasarkan apa yang telah ditetapkan manajemen. Pengelola, yaitu orang-orang yang menurut para pemilik organisasi atau perusahaan dinyatakan atau ditunjuk sebagai pengelola organisasi untuk satu periode. Kreditur, yaitu pihak ketiga yang mempunyai dana lebih dan karena kepercayaannya terhadap organisasi bisnis, mereka mau meminjamkan dana yang dimilikinya atau menginvestasikan dananya untuk organisasi tertentu.
pelanggan, yaitu masyarakat yang secara langsung memanfaatkan, menggunakan, dan mengajukan permintaan atas barang dan jasa yang telah ditawarkan organisasi. Pemasok adalah pihak yang terkait langsung dalam kegiatan bisnis organisasi, khususnya organisasi bisnis yang memproduksi barang jadi dengan mengolah berbagai jenis bahan baku. Pemerintah, yaitu pihak yang atas mitigasi politik tertentu di suatu negara, diangkat dan diberi tugas untuk mewujudkan masyarakat yang lebih baik dengan melaksanakan pembangunan di segala bidang. Pesaing, kompetitor, yaitu organisasi lain yang menjalankan bisnis yang sama dengan organisasi. Pertanyaan nomor 4. Silakan buka link ini, https://kic.kemenq.go.id/analisis. Jelaskan apa isi dari link ini, siapa yang menjadi pembicara, dan apa yang dibicarakan oleh pembicara tersebut. Manfaat apa yang sudah dapatkan dari menonton video tersebut? Jelaskan jawaban Anda dengan rinci. Jawabannya, dari link tersebut berisikan video penjelasan tentang alat menganalisa external environment dengan menggunakan Peaslee Analysis yang dijelaskan oleh Robi Saiful Ubed, dosen PKS STAN dari jurusan Manajemen Keuangan. Dari video tersebut dapat diketahui bahwa Peaslee ini merupakan salah satu alat manajemen yang banyak digunakan untuk menganalisis sebelum suatu organisasi atau perusahaan berinvestasi di suatu tempat atau negara. Adapun Peaslee ini terdiri dari analisis politik untuk mengetahui bagaimana dukungan pemerintah terhadap bisnis untuk masa yang akan datang, serta program-program apa saja pemerintah adakan untuk mendukung bisnis tersebut. Ekonomi, bagaimana kondisi makroekonomi suatu negara, misalnya suku bunga atau tingkat inflasi. Jika suatu negara memiliki tingkat inflasi tinggi, maka produk dan jasa yang dihasilkan menjadi tidak kompetitif karena harganya akan menjadi terlalu mahal. Sosial, kondisi sosial suatu masyarakat, misalnya kebudayaan dapat membentuk sebuah cita rasa sendiri sesuai dengan nilai-nilai masyarakat dianggap benar. Penting bagi suatu organisasi atau perusahaan untuk menyesuaikan kondisi sosial demi perkembangan di masa yang akan datang. Teknologi, ketika suatu organisasi atau perusahaan berinvestasi ke suatu tempat atau negara, maka harus melihat teknologi apa yang mesti sedia. Apakah sudah sedia jaringan internet demi memudahkan organisasi atau perusahaan. Kemudian legal, hukum, seberapa mudah dan cepat dalam mengurus perizinan serta kepastian hukum suatu investasi akan membuat investor nyaman dalam melakukan investasi di tempat atau negara. Environment, lingkungan, seberapa jauh kondisi lingkungan itu mendukung bisnis untuk kedepannya, contohnya cuaca, suhu udara, kestabilan tanah, dan sering atau tidaknya suatu negara tertimpa bencana alam. Hal tersebut juga menjadi pertimbangan untuk memutuskan sebelum berinvestasi pada suatu tempat atau negara. Pertanyaan nomor 5. Silahkan buka link ini, https://seggup.com doi pdf 10.11 1172063156 Jelaskan apa isi link ini dan apa yang Anda pelajari membuka dan membaca link ini. Link jawabannya, link tersebut menjelaskan tentang sebuah tinjauan literatur strategi non pasar untuk menuju integrasi yang multi teoritis. Dalam link tersebut bertujuan untuk meninjau literatur tentang strategi non pasar, hubungan kinerja organisasi dari berbagai perspektif teoritis dan mengintegrasikan kedua untayan literatur dari CSR dan CPE. Agar dapat meninjau dan mengintegrasi CSR dan CPA,
strategis dan menjelaskan lebih detail terkait tinjauan dari sebuah literatur yang berkaitan dengan hubungan antara strategi non-pasar, kinerja organisasi, dan juga mengidentifikasi mekanisme melalui pengaruh strategi non-pasar kinerja organisasi. Yang mana isi dari link ini juga memperkuat pandangan yang disampaikan oleh beberapa para ahli terkait hubungan langsung antara strategi non-pasar dan kinerja organisasi. Yang B, yang dapat diperoleh dari membuka dan membaca link ini adalah kita mendapatkan sebuah pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara strategi non-pasar dan kinerja organisasi yang berkaitan dengan CRI, CSR, dan CPI. Dan kita juga diberi pemahaman terkait konseptualisasi bagaimana komplementaritas antara CSR dan CPI memperkuat hubungan sebuah kinerja strategi non-pasar. Pertanyaan nomor 6, bagaimana dampak positif dan dampak negatif dari pandemi COVID-19 terhadap dunia bisnis di tahun 2021 mendatang? Bagaimana Anda sebagai pengusaha menghadapi pandemi COVID-19? Jawabannya adalah yang pertama, dampak positif dari pandemi COVID-19 terhadap dunia bisnis di tahun 2021 mendatang adalah meningkatnya potensi bisnis online. Hal ini dikarenakan adanya perubahan kebiasaan belanja orang-orang yang beralih ke belanja online. Hal tersebut dilakukan dalam upaya mencegah penularan COVID-19. Meningkatnya bisnis rumahan, home industry, dikarenakan faktor kebutuhan hidup yang meningkat di tengah pandemi. Bisnis penjual masker dan hand sanitizer yang meningkat karena pengaruh new normal yang mengharuskan kita selalu memakai masker dan hand sanitizer. Dampak negatifnya dari pandemi COVID-19 terhadap dunia bisnis di tahun 2021 mendatang yaitu masih sulitnya mendapatkan bahan baku dikarenakan kebijakan social distancing yang masih dipilih pemerintah Indonesia yang membuat aktivitas produksi terganggu. Ada beberapa perusahaan yang masih mengambil kebijakan work from home. Penyedia jasa ikut terpapar dapat dampak COVID-19 untuk bisnis menengah yang bekerja sebagai makeup artist, pekerja wedding organizer, fotografer pernikahan dan lainnya. Meskipun 2021 sudah menerapkan new normal, masih ada beberapa penyedia jasa yang mengalami kesulitan mendapatkan penghasilan karena sejumlah proyek terpaksa masih ditunda akibat pandemi virus corona COVID-19. Banyaknya perusahaan pebisnis yang tutup permanen tidak hanya bekerja yang mendapat banyak kerugian dari adanya pandemi ini. Perusahaan juga merasakan kerugian yang cukup besar hingga mereka perlu menutup perusahaan mereka. Perusahaan skala kecil dan menengah kurangi rekrutmen. Ada banyak perusahaan memilih untuk melakukan penundaan rekrutmen hingga waktu ditentukan demi menjaga keberlangsungan perusahaan. Yang ketiga ini AIC, bagaimana Anda sebagai pengusaha menghadapi pandemi COVID-19? Saat pandemi, pengusaha tentunya akan mengalami penurunan omset. Hal yang perlu saya lakukan sebagai pengusaha dalam menghadapi pandemi COVID-19 dengan tetap mempertahankan bisnis yang sedang dijalani dengan mengubah proses pemasarannya. Salah satunya yang paling efektif saat ini adalah dengan mengalihkan strategi penjualan ke online. Di situasi pandemi COVID-19 seperti ini di mana masyarakat meminimalisir interaksi langsung, perilaku berbelanja masyarakat pun ikut berubah. Banyak kegiatan maupun transaksi yang beralih ke online. Salah satu cara menghadapi situasi ini adalah sigap beradaptasi dengan keadaan, seperti mengalihkan strategi penjualan ke online baik lewat website, toko online ataupun media. Demikian jawaban dari saya, semoga bisa bermanfaat. Salam sehat untuk semua. Semoga kita bisa kembali ke situasi sebelum terjadinya COVID-19 ini. Selalu jaga kesehatan dan selalu ingat dengan pesan ibu. Wassalam.